beserta rombongan ada Umi gitu. Nah, alhamdulillah takutkan dia lupa bilang boleh untuk dia ini. Kemudian di sini ada Ustaz Muhammad Khulaimi, pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Raqibin. Kemudian ada Bapak Abu Bakar selaku qori pada hari ini. Kemudian ada Ustaz Muhammad Rudian Syah, ada Ustaz Haji Mukti, Haji Syafi'i. Kemudian siapa lagi? Kai Bolang, Sidinik Bolang anak Pak, ada Sidinik kesana kemari sepeda motor aja, kesakumpul berapa kali? Uji sini berapa motor? 3 buah aja kan? Sebuah tapi roda 3. Nah, mau ulah seorang sih kira-kira. Alhamdulillah, apabila ada haul sekumpul pasti sini ada haul. Dan sini mobil. Kemarin mau bertiga tapi beratlah. Mobil kalau nggak ada nyerek, atap. Kemarin atap ada apa? Oh, sakuria ulang, masya Allah. Semalam dahulu. Semua Pak bertiga. Yang ini ada satria ulang, masya Allah. Buat satria baju hitam dia nih. Masya Allah. Ini satria baju hijau. Nah, si Bolang ini keliling sudah keliling luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya majelis ta'lim ini guru kadang ditutup, sama dengan dulu Anwar kadang ditutup. Di majelis ini selama Ramadan insya Allah ada kegiatan majelis ta'lim tiap malam. Jadi sesudah tadarus Al-Quran, habis itu kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Khusus malam Senin dan malam Kamis, amaliyah sholawat kamilah atau sholawat nariyah yang 4.444 kali itu tetap kita laksanakan sesudah sholat tarawih dan langsung membaca kitab Sabilal Muhtadin menyambung di luar daripada bulan Ramadan. Perlu ulun sampaikan kepada guru bahwa di sini majelis taklim namanya Asyakirin, mengambil atau minta izin lawan Abuya Ki Haji Muhammad Syukri Yunus. Beliau punya mihrab namanya Mihrab Syakirin. Ulun mengambil majelisnya majelis Asyakirin. Kenapa? Karena majelis ini guru adalah swadaya masyarakat, asli gotong royong anggota majelis semuanya. Alhamdulillah. Kitab yang dibaca atau amaliyah di majelis ini untuk malam Senin itu sholawat Dalailul Khairat. Kitab yang dibaca kitabnya Marakil Ubudiyah. Kemudian malam Kamis amaliyah sholatan kamilah, maulah sholat kamilah 24.000 bercicil. Ini bakal ini kitab yang dibaca Sabilal Muhtadin, ampun datuk kalam kaya. Kemudian malam Jumat pembacaan qasidah burdah, tetapi kadang pakai kitab langsung ke tahlil dulu, Yasin, burdah, kemudian langsung ke tahlil. Malam Selasa pembacaan kitab Sabilal Muhtadin menyambung yang malam Kamis, malam Syik, semuanya habis maghrib. Karena tadi dia habis maghrib gara-gara corona semalam, lalu habis maghrib. Jadi kan dia habis bisa lagi. Dulu majelis ta'lim ini dilanggar. Habis itu pindah ke belakang di Raudhatul Atfal di belakang. Habis itu pindah pulang ke rumah ulun, rumah kademut, pindah ke muka situ, akhirnya dia nggak baca di sini. Ini majelis ta'lim diresmikan atau peletakan batu pertama oleh Habib Muhammad Abdul Nasir bin Syekh Abu Bakar. Kemudian peresmian majelis ta'lim ini sudah berhatap, sudah bocor oleh Habib Muhammad Mukhtar Al-Abbas.
Nah, mudah-mudahan berkat para habaib dan para guru-guru kita, para ulama, para kiai datang ke sini, mudahan kampung Setia Bakti ini menjadi setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesan daripada Al Habib Fauzi almarhum Ujar Sidin, jadikanlah guru kampung Setia Bakti ini kampung setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kabul sebenarnya. Kemudian jikalau di dalam penyambutan dan alhamdulillah aku berterima kasih kepada guru Jamal yang sudah berhawas pernah tak mengundang sini, cuma karena tahu channelnya dari mana. Alhamdulillah Guru Anwar perantaranya sini. Guru Anwar malam hari ini mungkin kemarin ambil kuitan sini. Alhamdulillah di Muhammad ada di Wadudang. Kemudian jikalau nantinya di dalam acara pada hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan di dalam hati yang bisa bertahan, baik itu fasilitas atau penyampaian dan lain sebagainya, ulun mohon ampun sebesar-besarnya. Kemudian acara kita buka dengan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Habib Muhammad Al-Kab. Saya tafadhal Ustaz. Berbagai semoga dengan diawali surah Al-Fatihah tadi yang langsung dipimpin oleh cucunya baginda Rasulullah SAW, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat ke majelis kita, Allah Ta'ala turunkan barakah kepada kita, dan semoga kita menjadi umat min khiyari umat Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kemudian acara selanjutnya yaitu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Abu Bakar SPDI. Falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان منكم مريضا
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mbu Abu Bakar SPDI yang sudah melantunkan atau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengar serta beliau yang membaca Allah Ta'ala turunkan rahmatnya. Allah Ta'ala berikan barakah kepada kita semua, dan Allah Ta'ala berikan kepada hati kita cinta dengan Al-Quran dan kawat mengamalkan Al-Quran khususnya pada bulan Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Muhammad Jamaluddin. Falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adalla bil jahli akhirin.
وجعل علم الفقه عمادا لهذا الدين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقنا فهما استقاما إنك على كل شيء قدير اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى يا أرحم الراحمين bibarakati rasulika al-karim. Yang ulun muliakan seluruh habaib di mana aja berada di atas dunia, di mana aja, yang khusus yang berada di higa ulun ini. Ini kayak anak nang kayak ding sana ya. Habib Muhammad bin Husain Al-Kaf, Habib yang Habib yang paling ganteng sependingin, kota sependingin itu paling ganteng Habib Muhammad. Dan para habaib yang lain, bil khusus mudahan kita doakan sidin panjang umur, mudah-mudahan keberkahan sidin membuat majelis-majelis itu jadi manis, jadi harum karena ada darahnya Rasulullah. Karena Nabi kita sendiri awak sidin itu harum lahir dan harum batinnya. Jadi kita selalu menghubungkan diri kita kepada Rasulullah. Kita keganangan lagi ujar guru Saifuddin yang kayak apalah luar biasa. Kemudian yang ulun muliakan akhinal kiram Kiai Haji Muhammad Tajuddin Nur ya, pengasuh Majelis Taklim Asy-Syakirin isim fa'il Asy-Syakirin wa qalilum min ibadillahi syakirin. Sedikit sekali daripada hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Asy-Syakirin isim fa'il Asy-Syakir tufidud dawam kama fi'lun mudhari'un. Jadi bersyukur terus, orang bersyukur kadang bakalan sedih. Ujar Abah Guru seumpul alam nasrah sudah turun, mana lagi jalur sedih. Apalagi ini majelis taklim, mudah-mudahan dibina dengan ikhlas. Ulun mendengar kisah sidin berarti pindah di situ berarti kadang mati 10-15 tahun sudah di sini. Berapa tahun sudah bro? 12 tahunan sudah. Alhamdulillah cukup lama. Jadi menuntut ilmu itu mendapat keberkahan ilmu. Di antara menuntut ilmu itu ada ngarannya zaki, kecerdasan, mu'nah, sangu juga. Yang ketiga tulus zaman, panjang waktu. Nah, panjang waktunya ini berapa tulus zaman? Ulama mematok yang berpengalaman di bidang menuntut ilmu itu paling kada menuntut ilmunya ujar ulama 10 tahun. Kada kerasaan 10 tahun tuh, ini aja dulu 12 tahun sudah akan dapat berkah ilmu itu. Boleh pian buktikan yang pemula yang hanya masuk majelis taklim hari ini misalnya, hitung tanggal sekian hari ini tanggal 11 bulan 4 2021. Karena tahun 2031 lihat muhafian yang sekarang dengan muha 2031 lain tuh. Bercahaya yang akan datang. Ilmu mempengaruhi orang berilmu. Nah itu ambilnya tahun 2021
anu 2031 kerucut maksudnya nurnya itu nur atau perasaan kita 10 tahun yang lalu aku penyarikan, sekarang berkat ke majelis taklim, nah aku ada perubahan yang signifikan. Nah kita doakan mudahan Guru Muhammad Tajiddin Nur selalu diberikan Allah Ta'ala kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan rezeki sidin berlimpah ruah, karena perlu juga majelis ini disokong oleh orang-orang yang sugih rezeki mudah-mudahan. Apalagi ulun dengar pengajiannya bujur-bujur anu le dalailul khairat, amalun wali, itu amal orang bahari. Kalau disangsikan kalau orang dari Martapura pasti berijazah, itu pasti ada insyaallah. Marakil ubudiyah, apalagi Sabilul Muhtadin, kitab Bokaramat itu. Kalau di Thailand orang ketemu orang mana aja, orang Martapura langsung dihormati karena orang kegangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau di Malaysia dengan di Brunei hasil karya Syekh Muhammad Arsyad itu dipakai dengan kita. Alhamdulillah di samping berziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sidin ke-7 untuk diziarah, tapi lebih ke-7 lagi sidin ketika kitab sidin dibacakan, karena umat Nabi Muhammad bakalan pintar berataan. Jadi alhamdulillah terang kampung ini ya, bahu-membahu sekampungan. Nah, yang datang ini orang kampung sini juga itu meramaikan lah, walaupun ada yang jauh-jauh juga lah. Alhamdulillah, alhamdulillah andil setia kepada Rasulullah. Setelah setia bertahun-tahun kepada Rasulullah, yang timbul hanya berbakti kepada Nabi sampai ke mati. Sampai ke mati setia kepada Rasulullah, membaca salawat sidin ya, membaca salawat sidin, membaca salawat kepada beliau. Setia berkat membaca salawat dibukakan pintu rezeki, berkat membaca salawat diampuni dosa, berkat membaca salawat dibukakan pintu ilmu, berkat membaca salawat dibukakan keberkahan, berkat membaca salawat diberikan keterangan, ketentraman, sehingga nantinya tinggal hati nyaman, tinggal beribadah nyaman, berbakti aja lagi dengan Nabi, berbakti aja lagi dengan Nabi sampai ke mati. Itu aja lagi berbakti kepada Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Di dalam Singtud Duror disebutkan Al-Abil Akbar, abah yang agung. Abah kita tuh Nabi. Nabi itu abah kita. Abah itu. Lalu nengke apa kedudukannya dibanding abah kita? Abah kita yang melahirkan kita, mama yang melahirkan, tetap dimuliakan, tapi lebih kita muliakan lagi Rasulullah. Nah kayak apa? Karena Nabi itu mencintai kita melebihi cinta mama abah kita, menyayangi kita melebihi sayangnya abah mama kita dengan kita. Itu Rasulullah. Nah, cara berbakti lawan Rasulullah supaya kita bisa berbakti. Supaya kita bisa berbakti dengan Rasulullah, membapak lawan Nabi, dimulailah dengan salawat. Nang kayak apakah salawatnya terserah, beijazah kah, kada kah, ya kada apa-apa. Di Kifayatul Atqiyah tuh pada Gina anis Syekh, di Fawaidul Muqtara Gina anis Syekh. Cuma amun kada baguru itu ibaratnya duit 1000-an. Kalau baguru duit 1 miliaran, jadi banyak 1 miliar juga. Tapi 1000-nya 1000 Nabi lah. Lain anu. Jadi membaca salawat kepada Nabi dimulai dengan muntung. Ingatkah, kadakah, pasti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahala salawat tadi. Karena ittifaqal ulama, konsensus ulama, sepakat para ulama bahwa amal itu ada yang ditolak, ada yang diterima.
illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali membaca salawat kepada nabi itu diterima secara mutlak dan lepas daripada riya. Artinya andai kata riya tetap diterima pahala salawat itu. Kenapa? Karena pada saat kita membaca salawat kepada nabi, ada malaikat yang diciptakan oleh Allah di atas makom Nabi, itu yang menerima salawat-salawat kita. Setelah diterima oleh malaikat, disampaikanlah kepada Nabi. Setelah disampaikan kepada Nabi, sebelum disampaikan, malaikat bepadah, ini ya Rasulullah, salawat dari umat pian, ngarannya si ini bin si ini, kampungnya di sini, terima. Makanya jangan heran karena pian bubuhan setia bakti, bubuhan bebiniannya, bubuhan lelakiannya ditagur Nabi, disapa Nabi. Ibarat anu tuh nang kayak apa? Pian pernah melihat orang paling sopan di dunia. Ayo cari orang paling sopan di dunia. Nah, 100 kali sopan Nabi nang kayak apa ya ulun manuakan tuh, karena model ada kelanjian juga sini sayang kayak itu. Nah model Nabi, tapi Nabi ini dengan penuh kasih sayang, nang kayak kita menyayangi anak kita mencium ya, kalau tuh kayak pian kan sayang bener dengan anak guru lah. Nah itu kita sayangi anak kita, disayangi kayak itu Nabi itu, karena anu ngaran, dipanggil ngaran kita, ya Rasulullah, ai pian tahu ngaran ulun lah. Anu di mana pian tahu? Ujar Nabi, kayak apa aku kada tahu? Ikam rancak membaca salawat lawan aku. Setiap ikam membaca salawat lawan aku, sekali setiap itu juga ngaran ikam disambat, disebut oleh malaikat tadi. Maka ujar Nabi, orang yang paling banyak membaca salawat awan aku, kena inya juga yang paling tahun ke atas. Sudah sadang aja, sudah dunia itu dikurangi. Maksudnya dunia dikurangi di hati. Ke padang, ke sawah, tetap aja ke sawah. Beja meluko menanam padi, tetap aja kayak biasa. Kalau perlu tingkatkan. Yang diubah itu dunianya diandak, kada lagi diandak di hati, diandak di tangan. Semua semata-mata mencari dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kena termasuk orang yang pandirlah aku jar selama ke majelis duitku kan tapi banyak berkurang jar duitku, penghasilan nang kayak itu aja, mana jar berkah majelis. Nah karena ini terpandang di duit, padahal orang bisa hadir di majelis itu ngalih benar, ngalih. Orang yang kau ke majelis itu bujur-bujur, ujar guru tadi, hidayah dan taufik. Orang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Hidayah itu hendak kayak ke majelis, hendak tuh dapat hidayah sudah hendak. Begitu inya ke majelis itu ngarannya taufik. Ujar abah guru sakumpul, taufik itu Allah Ta'ala memberikan kepada hamba kekuatan sehingga inya kawa beribadah. Ngalih itu. Maka orang ke majelis taklim ini, ujar Nabi kan rodatum miriadil jannah. Begitu masuk ke majelis taklim itu kita langsung masuk surga. Kalau pian hendak masuk surga, yang di sana mati dulu, diperiksa, langkahnya itu dicatat, diampuni oleh Allah, dicatat kebaikan, dan setiap langkahnya itu dihapuskan kesalahannya. Orang yang tulak di majelis di bulan Ramadan, ilmu, karena modal kita berilmu itu, modal bertakwa itu menjalankan perintah Allah, modalnya apa? Ilmu. Ilmu itu di mana? Di majelis taklim. Berapa tahun? 10 tahun paling kada. Hanyar bebekas tuh. Orang tuh hendak jadi dokter aja paling kada 7 tahun hanyar jadi dokter ahli. Imbah itu spesialis tambah 3 tahun, itu pun tentung hanya jadi dokter pendamping. Dan hanya itu apalagi nuntut ilmu agama. Jadi untung benar di kampung ini ada majelis taklim nangka ini menerangi kampung.
kampung itu terang kalau ada masjid, kampung itu terang ada majelis taklim, kampung itu terang ada orang alim bekerja sama dengan orang sugih. Karena ujar Abah Guru, dua yang boleh dihirii, satu orang alim yang membelanjakan ilmunya karena Allah, yang kedua orang sugih yang ikhlas membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka jalan itu semua. Nah, kita di bulan Ramadan ini menghadapi bulan Ramadan, insya Allah nih hari ini hari Minggu, esok Senin, malam Selasa, insya Allah sudah kita istiqmal. Artinya mau kada itu pasti sudah insya Allah menurut perhitungan hari Selasa. Karena pada jam 11 tadi itu istimewa pada jam 11. Lalu bulan masuk duluan, ya, bulan masuk duluan daripada matahari. Bulan masuk sekitar jam 17, matahari jam 18, otomatis hilal kada terlihat. Hilal berada di bawah ufuk 6 derajat, artinya min 6 derajat, otomatis hilal kada kawa dilihat. Kalau hilal kada kawa dilihat, itu pasti isuknya masih bulan Sya'ban. Hari ini orang meru'yat hilal. Ada 100 tempat lebih di seluruh Indonesia. Nah, kalau hilal kada terlihat, ya, tapi menurut perhitungan hilal kada mungkin dilihat. Kalau ada orang melihat, itu perlu diperiksa kalau inya pina salah lihat. Aturannya hilalnya di sebelah sana, inya melihat di situ, perhitungannya di sebelah situ, di sebelah selatan, inya melihat di sebelah utara, berarti salah lihat. Mungkin napa itu awan yang kena indauan matahari itu nang kayak hilal juga, atau planet Venus yang jauh benar dilihat mata telanjang kada di zoom makan, itu bisa salah lihat juga. Maka menurut perhitungan insya Allah pasti awal Ramadan itu hari Selasa, malam Selasa kita sudah bertarawih. Nah, apa yang kita lakukan? Kadusa lagi sudah kita lakukan, guru sudah pian siang malam guru Mbak Anwan yang ada aja gini diamalkan, mintu aja sudah. Nah, kalau Ramadan masuk, apa yang kita lakukan? Paling kurang 5 waktu jangan ditinggalkan, puasanya laksanakan 5 waktu jangan ditinggalkan. Ini yang paling kurang. Sembahyangnya kada berjamaah pulang, ini minta maaf lah, ulun kada menyuruh kada berjamaah lah. Ini kayak ini paling kurang 5 waktu kada ditinggalkan, puasanya dilaksanakan lah, puasanya dilaksanakan 5 waktu kada ditinggalkan, maksiat kada dilakukan. Itu yang paling penting. Kada melakukan maksiat, pasti dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampian 5 waktu dilakukan, berjamaah pulang, kada ada jua sekolahan pray, apalagi yang tuha sudah kada produktif lagi, berjamaah benar lagi. Bapa sayang umur kita, menyesal kena kita di akhirat. Cakanya aku, ya Allah, ulun hendak bebulikna membaca Allahu Allah barang ujar Allah Ta'ala kada kawa, sudah sayup, ujar orang Martapura, sudah sayup. Nah, maka tempulu kita masih hidup ini, nah kita jaga terus, walaupun parayannya kita hendak benar sembahyang subuh, kita jagai sembahyang subuh kesiangan, kita jagai sembahyang subuh kesiangan. Ada ngarannya perjuangan menjaga, bujur-bujur menjaga. Ada ini kadang ada kepingin hendak sembahyang subuh berjamaah, dasar kadang hendak. Nah, lalu kita jaga ibadah sembahyang dulu utamanya, dapat aja ampunan. Karena setiap malam-malam di Ramadan itu, setiap malam itulah Allah Ta'ala memberikan ampunan secara otomatis kepada orang beriman di seluruh dunia, yang dibebaskan daripada api neraka berkat
bulan Ramadan. Lalu apa yang kita perbaiki? Pertama, nyata sudah kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kada di Ramadan kita mencari ampunan itu, artinya di Ramadan aja lah kita minta ampun. Ngaran minta ampun tuh wayahinian, kalau ada dosa kita wajib kita minta ampun, jangan sampai ditunda-tunda. Lalu Ramadan tadi, masuklah bulan Ramadan. Apa ujar Nabi kita? Siapa yang ketujuh masuk bulan Ramadan hatinya berbunga-bunga, nyaman lagi aku nih baca Quran, pulang ibadahku ibadah sembahyang yang wajib dikali akan 70 kali, yang sunat dijadikan wajib. Bayangkan itu nyamannya, doa mustajabah, pahala dilipat gandakan, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gawian sunnah pahalanya pahala wajib. Nyaman benar di bulan Ramadan itu, inya gembira. Karena dia gembira, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'anil niran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ketujuh dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah taala haramkan jasadnya dimakan api neraka. Lalu inya senang. Kalau tuh kenapa? Apakah senang kayak itu aja? Oh, berarti senangnya hubungan dengan masalah ibadah. Oh, inya senang masuk Ramadan, ada Quran, senangnya baca Quran. Senangnya masuk ibadah, oh bertarawih, berbunga-bunga hatinya bertarawih. Oh, inya senang ada majelis taklim di Ramadan, senang juga. Oh, inya senang dengan masuk bulan Ramadan, inya bersedekah. Inya senang masuk bulan Ramadan. Apa aja ibadah yang kadang-kala kita sebutkan satu persatu, inya lakukan semua. Pokoknya apa aja ibadah di bulan Ramadan diperbaikinya. Batinnya itu hanya zahir, batinnya dijaga. Dulu inya penyarikan, diupayakannya dikuranginya penyarikannya. Dulu menyariki bininya atau menyariki lakinya 12 kali sehari, imbah Ramadan tinggal separuh aja lagi. Ada lakinya, semua lakinya disambatinya bungol, tambuk, tambuno, ujar lakinya ikam tolol, sampai keluar. Pokoknya kebun binatang sambatinya, sesambatan dua laki bini. Kenapa? Ujar abah guru sekumpul, itu karena dua laki bini ini kada memadahi pian lah ulun juga rancak iwa. Bini ulun alhamdulillah kada pernah menyari ke ulun seumuran, cuma matanya celeng-celeng. Jadi orang dua laki bini bawa kalahian, ada yang maatasi bininya menyariki, ujar kawal cukup nukar angkup. Jadi guru nukar angkupnya, jadi mbak bininya menyariki satu pasal tok di anunya, di sini dipindahnya sarik bininya pelang, kada sarikinya cek pakai angkop 1000 aja modalnya, nah dijanggut aja dipindahnya. Jadi kawal minta nasihat, kayak apa aja biniku penyarikan juga. Ujar kawal modalnya angkup pajajannya, amunnya sarik cabut janggut cek kayak itu. Sudah mbak tamu kayak apa bini kam sekali dua kali ujarnya kawa ayak kayak itu. Yang ketiga kali dasar kali tahan tak lepas juga angkup kulawani juga akhirnya. Nah ya kalau talawani juga cuman bini. Ada orang yang wali luar biasa. Nah ini maka tetangganya heran, hanyar pindah. Nah ini wali, lakinya nih bujur-bujur. Di Hadramaut ada namanya Abdurrahman Bajalahban. Kami sama-sama ke makamnya waktu ke Hadramaut Guru Udin. Itu bini sidin penyarikan, benar penyarikan. Sidin ini wali Allah Ta'ala. Rupanya sidin hendak, kenapa itu hendak angin kah keluar rumah nih, model kada merajuk. Kita kada wani madahkan wali merajukan kada tahan. Sidin mungkin menghindari bini nih kalau tak jawab, cuma ketelaluan bener bininya tuh lakai sidin. Akhirnya sampai di suatu gua
bersembunyi di gua tadi, wadah benaung toh. Ketemu 2 orang di dalam gua itu. Sekalinya ada penghuninya gua itu 4 berdiam sini, ujannya boleh 4 berdiam di sini. Cuma kita bergantian mencari makanan keluar, bergiliran untuk makan kita bertiga. Sudah berdiamnya di situ. Yang berdua kawal ini kada tulak becare imbah baano, imbah bebacaan, nah, imbah hendak tulak betawasulnya kada kemana-mana, betawasul dengan Abdurrahman Bajalahban. Abdurrahman Bajalahban ini iya siden jar apa ikam jar dapat makanan itu, kami jarnya bertawasul dengan wali yang tahan di Sariki Bini, yakni Abdurrahman Bajalahban. Langsung sidin sekalinya orangnya, langsung sidin bulik ke rumah. Sidin bulik ke rumah, di hadapan rumah itu sudah bini sidin menghadangi Abdurrahman Bajalahban. Ujar bini sidin, iya kalau sudah tahu aku ikam bulik itu rupanya bininya nih wali juga, hendak menjadi akan lakinya wali, jadinya disarikinya sengaja memang disariki. Nah pian kayak itu juga, karena kalau pian nyariki laki, aku nih hendak menjadi akan ikam wali, tahu lah ikam kesariki. Bujur juga kakak itu. Dulu juga ada orang mencari kayu. Mencari kayu itu makan waktu 2-3 jam. Yang seikung ini nyaman banget, kayu tergugur seorang nih anu imbah terkumpul kayu, ada lagi harimau membawakan kayu ke rumah, kawal tuh masih mencari. Sekalinya kenapa? Satu saat inya mencari lagi bekawal, kada lagi sama dengan kawalnya, lawasnya mencari semalam tuh, maka ikam nyaman mencari kayu tuh. Kenapa? Itu semalam aku berisi biniku tuh penyarikan, aku sabar menghadapinya. Iya, diberi Allah Ta'ala karomah seperti itu. Sekarang biniku meninggal, jadi kada lagi ayah aku jadi normal lagi nang kayak bubuan ikam. Jadi ada baiknya juga bisi bini penyarikan itu. Ada lagi, nah ini yang hendak ulun kisahkan tadi. Orang hanya pindah rumah, tetangga sebelah menyebelah mengharitakan bininya bujur-bujur, kata laluan benar, bungo bangsat minta maaf lah, macam-macam disambatinya lakinya ini dasar penyabar benar. Mana kopi tadi, nah ini kopi. Nah sidin santai aja di muara, di tengah orang banyak di Sariki ya sidin santai mau ngopi sih, imbah kena bininya menyariki mau ngopi aja sih, bismillah, senyum aja sih mau ngopi, disambati ibunya bungo tambuk, senyum aja sih baru kok senyum. Ujar bubuan tetangga, dasar wali di sebelah itu. Ujar bini yang penyarikan di ikam tuh ikam nih menjawab terus sama aku pandir tuh di sebelah tuh, nah wali Allah Ta'ala bininya menyariki santai aja nya, senyum aja. Sekalinya diselidiki lakinya bujur-bujur, apa ilmunya? Ternyata yang disariki bini itu berdiam, ternyata sidin tuli madaya karena tak tuli, jadi kan dengarnya tak tuli karena dengar. Cobanya sidin mendengar dijawab juga jadi memang itu hiburan panglah amun bini itu tuh pang. Makanya seorang laki-laki hawas lah, jangan sing talak itu jatuh loh, talak satu. Ujar Nabi 3 macam begayaannya jatuh, sungguh-sungguhnya jatuh. An-nikahu wat talaku war rujuk, nikah talak rujuk itu sekalipun begayaan. Jadi mau cari kata-kata lain aja. Nah itu mudah-mudahan damai. Bagaimana cara mendamaikan tadi? Iya, sama-sama merasa berdosa. Si bini merasa berdosa kurang melayani laki mintu juga merasa berdosa lawan bini, lalu mau kurang lebih. Nah di Ramadan ini momennya pas benar. Jadi kita minta ampun kepada Allah, kita lengkapi Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, dan juga sudah selesai dengan Allah Ta'ala, dengan manusianya lagi, terutama dengan bini, dengan anak, dengan mama abah. Ya kalau tuh mama abah kita nih mintuha, iya juga tuh abah mama juga
mama kandung min itu juga yang masih hidup didatangi, yang sudah meninggal didoakan. Minta ampun kita dengan mama abah, minta barokah dengan sidin, rahasia keberhasilan biar orang sakampungan mencium tangan kita. Kalau perlu sampai burit kita tuh cium bubuhannya saking berabutnya, sampai tesilahu tangan tuan guru itu. Tapi inya dengan mama abahnya biasa-biasa aja, biasa juga ilmunya. Ada kawa orang tuh orang sugih kada kawa sugih bahimat, sugih lanjuran menyaku sugih mana menwani lawan kuitan. Kalau inya taat dengan kuitan itu kunci kesuksesan. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Mama Sidin, Al-Habib Ali Sahibul Maulid Sahibus Simtit Duror dengan Mama Sidin juga taat. Abah guru sekumpul dengan kuitan Guru Udin dengan Mama Ulun saksi hidup Guru Udin itu nang kayak apa dengan kuitan luar biasa. Kuitan sidin meredoi dunia akhir, disayangi kuitan sidin, taat benar dengan kuitan sidin, menampilkan gawian-gawian yang dikatujui oleh kuitan sidin itu Guru Udin. Jadi ketaatan dengan orang tua inilah yang kita utamakan. Jangan kita sugihkan bini kita aja, kita sugihkan kuitan kita juga. Jangan sampai sidin terlantar. Kita muliakan sidin, kita doakan setiap saat. Kalau kita hidup sempit, hidup mentok, ngalih hidup kita, ilmu ngalih dapat, pencaharian pinang ngalih benar, rasa ada gelisah terus, itu dua, bisa dosa kita kepada Allah atau bisa dosa kepada sesama manusia, terutama kepada mama abah. Ujar sahabat, ruya amba'dis sahabah qala tarkut doa lil walidaini yudayyiqul aisha alal walad. Meninggalkan doa bagi kedua orang tua itu maulah membuat anak hidupnya sempit. Makanya lalu dijadikanlah kebiasaan, adat kebiasaan yang baik. Al-adah muhkamah, adat bisa dipertimbangkan jadi hukum selama itu tidak merusak syariat. Lalu diulahlah adat berziarah setiap menjelang Ramadan ke makam kuitan. Wajar orang hendak menghadap Allah Ta'ala, lalu inya berziarah ke makam kuitan supaya ingat mati. Dengan ingat mati inya berhimat karena di Ramadan beribadah. Lalu berziarah ke makam mama abah. Nengke apa bentuk minta ampun kepada mama abah kita? Ujar Nabi, andai kata ikam tuh anak durhaka, andai kata ikam anak durhaka, tapi ikam mendoakan mama abah ikam, maka ikam dicatat dibalik oleh Allah Ta'ala menjadi anak yang berbakti. Kalau jadi anak yang berbakti, anak yang diridhoi, anak yang berbakti, pasti hidup nyaman. Karena ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi kita, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Kita durhaka kepada orang tua, maka sidin sudah mati. Ujar Nabi, bisa ikam jadi anak berbakti kalau ikam mendoakan mama abah ikam yang sudah mati tadi, salah seorangnya atau dua-duanya. Jadi mendoakan kuitan. Mana dalilnya? Nabi menyatakan awaladin yada'ulah. Kaitulah kada ditambahin Nabi solihin. Atau anak yang mendoakan orang tuanya kada. Begitu Nabi menyebut anak, pasti Nabi menambahkan solihin. Atau anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Oh, berarti kalau kita mendoakan orang tua langsung kita jadi anak yang soleh. Modalnya mengangkat doa, mbaya mengangkat doa itu aja ngalih, taulah yang mengangkat doa nih mungkin dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu inya mendoakan mama abahnya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap sembahyang 3 kali dikali 354 hari. Tahun basitoh, tahun pendek di Hijriah 354 kali 15 kali
3.510 kali. Jangankan 3.510 kali itu kita mendoakan kuitan, sekali aja kan sudah kita dianggap anak yang soleh. Lalu itu rahasia kesuksesan kita. Nah itu kalau kita jadi anak. Kalau kita pang jadi kuitan, kita bantu anak kita supaya jadi anak. Kita bantu anak kita supaya bagaimana dia bisa berbakti lawan kita. Nah kayak apa caranya? Dipasang maaf dulu biar mucilnya kayak apa. Dipasang maafnya. Kalau kita anak kita ada yang soleh nih anak kita, kalau perlu di hadapan guru tajudin, nah guru tajudin tolong saksiakan ulun meredoi anak ulun nih dunia akhirat, ulun sayangi, ulun ridhoi dunia akhirat, ulun ampuni dunia akhirat. Kalau ada salahnya kakak dadakah inya soleh anak nih, ku ampuni dunia akhirat. Nyata bepasangan ampunan Allah kepada anak tersebut. Dengan inya terbukti inya kada tapi menyariki anaknya, kada penyarikan tuh. Ini kada penyarikan benar dengan anak. Begitu datang bukahan anaknya, bini juga sungkupan, kucing aja buka, penyarikan benar si nenek. Dengan anak penyarikan. Ada orang kan penyayangan dengan anak. Kenapa laki-laki sangat sayang dengan anaknya, dengan bininya? Ya kan orang kalau bisi bini, bisi anak, anaknya waktu bisi bini sayang benar dengan bini. Begitu anak lahir tetap sayang juga dengan bini, tapi begitu anak lahir lebih sayang lagi kepada anak. Ya kalau tuh rasa anak ketemu terus dengan anak nih. Kenapa itu? Karena anak itu darah daging. Kalau bini Bang, kalau bini kan hanya penjepit daging aja. Jadi itu yang maulah gara-garanya. Kalau itu darah daging, jadi sangat sayang kepada anak tadi. Anak kan darah daging, bini penjepit daging, nah, darah daging itu. Jadi disayangi. Nah, kita bantu anak kita nang kaya apa supaya inya menjadi anak yang berbakti. Kita maapakan itu. Mucilinya urus dengan Allah Ta'ala. Nang kaya apa caranya inya? Berdoa akan setiap saat. Itu kalau kita jadi kuitan. Kalau kita jadi anak, takutan aku kalau pina kasihan abah mama memelihara aku, si abah mama abah kasihan juga dengan anak dengan bini kalau menyia-nyiakan amanah Allah. Bujur pang aku nih kada ketulahan dengan bini dengan anak, tapi amanah Allah ku sia-siakan, itu ganal benar juga dosanya. Jadi dua-duanya sama tawadhu, sama rendah hati, maka terjadilah harmonisasi di rumah tangga, terjadi keromantisan di rumah tangga. Minta ampun dengan tetangga, minta ampun dengan orang serumahan, lalu menghadapi Ramadan nyaman sudah. Itu dipersiapkan. Oleh karena itu perlu juga kita mengetahui ilmu-ilmu berkisar di masalah Ramadan ini. Memang ada dua macam ya, mubtilatus shaum ada dua macam yang membatalkan puasa. Ada qismun yubtilu sawabas shaum las shauma nafsahu fala yajibu alaihi qada'u wa tusamma muhbitat. Ada yang membatalkan pahala puasa, puasanya tetap sah tapi pahalanya habis. Ada lagi yang kedua, ini sedikit lagi, yang kedua qismun yubtilus shauma wa kadzalika sawaba, membatalkan puasa dan sekaligus pahalanya dibatalkan habis. Nang kayak makan dan minum. Nah, yang banyak itu ujar Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa, puasanya kada batal, cuma inya hanya merasakan lapar dan dahaga. Nyaman, memang nyaman parut, nyaman ya, tapi kadang mendapatkan kenikmatan berpuasa. Pahalanya habis. Pahalanya habis karena maksiat di bulan Ramadan. Pak, maksiat di bulan Ramadan, menyambati orang, itu dosa ganal gue. Kenapa ke ibu? Karena ibu-ibu di sana rancak gue, ibu-ibu di
di Samarinda sana. Nah, tapi nya ada pang berjalan ke Pendingin sini. Ini nyambati orang ketujuh itu dosa gana, maka nyaman benar amun sudah menyambati orang biar 2 jam tuh. Iya nyaman nangkayat talinga itu di pik sini menyambati orang. Itu dosa ganal itu. Ittifaq ulama bahwa gibah menyambati orang itu dosa ganal. Nabi sampai memberikan ancaman, ujar Nabi, janganlah amun ikam katuju menyambati orang. Itu Nabi sekadar kada menjebak pang Nabi. Nabi menyuruh supaya kita diberi ancaman supaya jangan menggawi. Ikam kena kalau menggawi, ikam kada dimatikan sebelum sama dengan orang yang disambati itu. Satu. Yang kedua ujar Nabi, kalau ikam katuju menyambati orang, ikam tuh kena kejelekan ikam tuh ada. Ikam hendak bersembunyi, ikam bersembunyi ke rumah ikam, kunci lawang. Mbah tuh masuk kamar, kunci lagi lawang. Mbah tuh masuk lagi ke bunker, lubang di dalam rumah ikam, tetap dibongkar Allah Ta'ala kejelekan ikam kalau ketujuh menyambati orang. Makanya mati pun Nabi menyuruh uzkuru mahasina mautakum, sebutlah orang mati di antara kamu yang baiknya aja. Asyhadu anna hadal mayyit min ahlil khair, saksikan mayit ini orang baik. Orang baik itu maka kita tutup mulut kita. Jangan sampai pahala kita menuntut ilmu, pahala baca dalail, pahala sembahyang malam, pahala puasa habis disumbangkan melalui gibah. Sayyidina Hasan Al-Basri pernah disambati orang, ya Syekh, malam tadi pian disambati si rumahnya di situ, nah lain di Handil setia bakti pang lain di situ, nah rumahnya di Muara Sanga-Sanga. Rumahnya itu ibaratnya itulah tempatnya kan di Basrah sana sidin. Disambati orang, bebinian menyambati pian tuh orangnya ada di Muara sana. Iyakah? Di mana alamatnya? Ujar Sayyidina Hasan. Di situ. Datang isuk didatangi sidin. Diketok sidin rumah bebinian itu. Waalaikumsalam. Sidin sebiji di tangan sidin ceper wadai seceper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkajut yang ampun rumah, ini yang kusambati malam tadi sidin. Minta maaf lah jar. Aku menyampaikan ini banarena hendak memberi ikam wadai seceper, wadai nyaman, wadai besumak, wadai apa tuh amparan tatak. Nah ulun bari pian wadai gasan ikam. Kenapa pian bari? Ini aja yang kawa aku, ikam nih baik banar. Malam tadi ikam nyambati aku, kalau berarti ikam memberi aku pahala. Ibadah ikam memberi aku pahala, menyelamatkan aku kawa membalas memberi wadah ini minta ampun maaf lah. Itu sidin justru minta ampun maaf karena kada kau membalas kebaikan orang tadi menyambati. Nah kalau pian bersedia hendak memberi orang pahala, ayo sambati orang, silahkan nyambati ulun kah ada apa guru Jamal tuh pinakalanjian bini banyak bini, guru apa itu bini banyak, ayo ya sambati terus, kan apa pahala lagi, nyaman lagi. Ya kalau timbang-timbang mau urusi timbang-timbang menyambati orang, lebih baik baca tasbih, baca salawat, baca Quran 30 juz, sembahyang banyak, sembahyang apa ketujuh, sembahyang apa aja, habis sudah sembahyang rawatib, ada sembahyang 1000 rakaat, sembahyang mutlak, ibadah macam-macam, kada sempat lagi kita menyambati orang. Yang utama kita mengingat-ingat dosa kita yang bahari. Apalagi kalau sudah dosa aku bahari berzina, sudah tek kunci sudah itu. Aku bahari berzina, kunci muntung kita, kunci perbuatan kita, kunci muntung kita jangan disampaikan ke orang lain, kita sendiri. Di antara alamatus sa'adah, tanda orang beruntung itu adalah orang yang selalu zikruz dzunubil madiyah, selalu mengingat-ingat dosanya di masa lalu, walaupun inya sudah minta ampun juga, cuma inya tak ingat. Insya Allah kada bakalan, insya Allah kalau mengingat-ingat dosa kita yang ngaran penyakit hendak mencari keburukan itu kayak ini dengan kita sering mengingat-ingat dosa kita, maka penyakit pahirian, penyakit yang kada baik di dalam batin kita hilang di batin kita. Kalau penyakit itu hilang di batin kita, maka kada bakalan tak keluar di mulut kita untuk menyambati orang. Kenapa? Kada ada pikiran kita di situ. Di Mau'izatul Mukminin menyebutkan, belajar wadah guru Sukri Bahari, alhamdulillah
pian lah lawan Guru Sukri itu wali besar bro, itu besar. Alhamdulillah masih hidup Sidin, wali besar, banyak ijazah paling banyak mengambil dari Sidin. Guru Sukri termasuk Ratibul Haddad, Wirdul Latif, itu Guru Sukri semua anto mengambil. Maulid Habsyi dari Sidin juga mengambil. Cuma kan ulun bukan pembaca umpat aja barataan. Nah, di Mau'izatul Mukminin itu kita tuh menyambati orang tuh bongol, tambok, si anu itu ikam kawat tersambat itu berarti ikam ada penyakit ikam nangka itu di dalam diri ikam. Makanya supaya penyakit itu laten, hancur, kada lagi kita ampih menyambati orang. Tuba liman ro'a uyuba nafsih, untung benar orang yang melihat aibnya seorang lalu mengingat-ingat dosa. Ini Ramadan kesempatan, ini bukan nasihat. Kalau nasihat lawan pian supan ulun lawan pian, ini ngarannya melajari iwak bekunyung. Ya kalau melajari iwak bekunyung, iwak apa yang kada bisa bekunyung? Ayo iwak apa? Iwak pare, iwak karing. Bujur juga iwak karing kada bisa bekunyung, tapi bisa juga tuh jawabannya. Iwak yang kada bisa bekunyung, iwak karing bisa. Tapi ada iwak apa yang kada bisa bekunyung? Jawaban yang lain adalah iwak bungol. Masa iwak kada bisa bekunyung? Melajari iwak bekunyung. Jadi kayak ini, jadi melajari ibadatan ini sama-sama aja. Ini Ramadan kita ingat pesan Nabi. Ujar Nabi, ikam anu umat kuai, anak kuai itu kayak itu Nabi itu anak Sidin kita. Ikamlah masuk bulan Ramadan pertama nih, malam Senin, malam Selasa nih, isuknya belum diampuni lagi ikam dosa ikam tuh rugi banar. Kesempatan kada digunakan, sibuk sorong itu sibuk. Kenapa? Gara-gara ka majelis. Ini untung kita ke majelis ini hanya untuk mengingatkan diri kita. Lalu 2 malam belum diampuni, 3 malam sampai parak tuntung Ramadan belum diampuni aja lagi dosanya. Berartinya datang Ramadan kada ketujuh, berakhir Ramadan kada sedih. Buktinya mana? Inya kada beribadat. Behimat benar Ramadan. Memang pang puasa juga cuma balas dendamnya setengah mati. Sahur berpuasa siang tulak ke pasar pagi sana makan Sidin bulik karena kebanyakan mungkin maula parut muntah. Bini hendak kasihannya laki hanya bebisaan puasa dilajari bini. Ujar bininya kasihannya ikam anu banglah abahnya lah gara-gara aku kada apa-apa jar aku inilah aku jar belajar puasa dimakluminya kasihannya. Ayo aja begitu bininya hendak membersihkan muntah laki, dilihat bininya ada mie di situ, ada mie. Ujar bininya mulai buka sampai sahur kada ada mie. Ujar bininya rasanya bukan rasa, aku yakin kada ada mie pian makan malam tadi, ini ada mie. Padahal lakinya memang makan di pasar. Lakinya ini kan ahli tauhid ma'alam. Nah ujar lakinya ahli tauhid ma'alam, ma'arifat ma'alam. Ujar lakinya, nah inilah jar Sidin. Ujar bini kan ikam kada ada makan mie, kenapa bisa muntah mie? Ujar lakinya, inilah kekuasaan Allah Ta'ala. Wah, berlaku kekuasaan Allah Ta'ala ajarnya, artinya bisa aja terjadi. Seikung pulang berpuasa inya. Kita ini kan berpuasa macam-macam melihat aturannya orang bahari menyiapkan dengan berbagai macam ibadah, kada dengan berbagai makanan kada apa-apa, yang nyaman-nyaman kada dilarang asal jangan berlebihan. Nah ini Sidin ini berbuka makan itu jadi es cendol, es macam-macam tuh lah, es cincau. Sekalinya Sidin meninggal, yang ini Sidin tadi meninggal pas sembahyang maghrib, dibawalah ke rumah sakit, ditakuni dokter adakah nyawanya masih meninggal saja dokter.
meninggalnya karena apa? Jantung. Kau ujar dokter kada karena jantung. Jadi apa dokter? Ujar dokter setelah kami periksa inya mati lamas. Mati lamas kemana? Ujar dokter buktinya ada es cendol di muntungnya, ada es nyiur, ada es cincau, ada iwak bebanam, macam-macam di muntungnya. Rupanya kebanyakan makan dan kebanyakan minum pas sujud kasadakan ya tatungak karena kau bernapas mati sini. Nah itu ngarannya mati kenyamanan, mati husnul khotimah. Jopang sujud kan bagus saja matinya. Jadi Ramadan ini itu pang kita menggaduhi dosa kita, itu yang penting. Jangan menggaduhi dosa orang lain. Ini ada bini ulun, mudahan bini ulun mendengar. Jangan muntung menyambat orang lain. Wa anzir ashiratakum akrabin, padahi keluarga ikam yang parak. Jadi ulun memadahi bini ulun. Di Ramadan muntung dijaga, jangan menyambati orang lain. Pahala habis uja guru padang. Itu kalau kita puasa menggawi-gawian kada baik, langsung puasanya hilang pahalanya, dihancurkan oleh maksiat kita. Sama orang yang membangun rumah si baisukan, begitu hendak jadi dibongkar, nangka itu orang berpuasa ya, berpuasa sudah bujur ikhlas, begitu sore inya maksiat atau begitu sorenya buka dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyambati orang. Dulu ada dua bebinian minta izin sore-sore sudah minta izin kada tahan lagi hendak berbuka itu di Asrarus Shaum Guru Sukri. Kada kawa lagi nya menahan, ujar Nabi minta izin buka, ujar Nabi suruhnya muntah nih mangkok, suruh yang bebinian itu muntah di situ, yang sekungnya muntah di mangkok. Jadi separuh-separuh hibak mangkok itu dengan muntah darah ke daging itu, yang itu ujar betapun sahabat. Kayak apa itu ya Rasulullah? Itu bebinian itu inya puasa cuma gawiannya ngarumpi nyambati orang. Nah itu wayah ini mungkin muntung kada menyambati, tapi tangan yang memain. Nah di WA sama juga nyambati orang. Kalau ada WA yang menyambati orang, jangan diteruskan. Nih bisa jadi dosa juga, bisa jadi pahala. Nah jadi kita jaga benar nilai puasa kita ini, jangan sampai puasanya tetap sah tapi pahalanya habis bahkan dosa. Nah, menangislah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, merenungi dosa-dosa kita yang di masa lalu, dosa kelalaian kita, dosa berpacaran kah, dosa apakah yang di masa lalu itu. Nah, minta ampun kita kepada Allah. Jangankan seisi dunia dosa kita itu, sampai ke langit dosa kita, asal jangan dosa syirik aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis kita menghadap Allah taala, ujar guru padang, cukup air mata ikam tuh setitik cukup aja itu untuk memadamkan api neraka yang bakalan membanam ikam. Minta ampun kita menangis di hadapan Allah. Nah merenungi dosa ulun, ya Allah bahari, ya Allah dosa ulun bebinian sudah berapa orang yang ulun bujange minum minuman keras ulun teguk, macam-macam gawian kan banyak dosa macam-macam sudah. Tapi itu di dalam hati berdoa menghadap Allah taala, minta ampun, baca selawat, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jamain. Baca bismillah, baca alhamdulillah, baca salawat. Ya kalau tuh hanya isinya berdoa minta ampun kepada Allah, hanya ditutup salawat. Apakah dosa-dosa kita tahu. Kalau cuma membaca doanya, bertobatnya jangan nyaring-nyaring. Ketahuan bini atau ketahuan laki, basambunyian. Bahkan perempuan yang kebetulan inya kada purun, aku jar lakiku setia banalon aku waktu kawin kada perawan lagi lawan inya, kada sampai hati aku kada berterus terang. Jangan berterus terang, itu sudah ikam jadi laki. Kayak apa jar aku caranya ikam baik-baik kayak dengan laki. Minta ampun ikam kepada Allah, itu urusan ikam dengan Allah Ta'ala. Itu rezeki ikam dari Allah Ta'ala melalui lakiku baik benar. Nah, itu rezeki ikam karena ikam bujur-bujur bertobat. Nah makanya orang bertobat perlu juga ilmu. Minta ampunnya dengan Allah Ta'ala. Nah, menangis kita atas dosa-dosa kita, siang malam mengganang dosa
dosa zahir batin, minta ampun kepada Allah. Maka kalau sudah dosa diampuni, ketenanganlah yang datang. Ujar guru Seman, ujar guru Padang, disusuri ujung tapih. Kalau kita gelisah tuh hati kada tenang, berarti dosa kita masih ada. Maka kita banyak-banyak minta ampun. Ramadan inilah bulan maghfirah. Makanya pertamanya rahmat. Hendak mendapat rahmat itu 10 hari dulu. Hanya menuju maghfirah, hanya dapat ampunan Allah, diampuni. Bisa putus di tengah jalan, ampun sampai di situ aja. Hanya karena diampuni oleh Allah Ta'ala, berlanjut daripada iskum minan nar. Maka ke-30 hari itu mendidik kita untuk menuju hamba Allah Ta'ala yang takwa. Kalau kita sudah takwa, la'allakum tattaqun. Kalau sudah kita takwa, apa ujar Allah Ta'ala? Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa aja yang bertakwa, inya diberi jalan keluar dari segala kesulitannya dan diberi rezeki yang kada disangka-sangka. Itu bertakwa melalui proses Ramadan dulu. Nah, imbah Ramadan jangan 11 bulan aja sampai ke mati. Ibadah kita itu yang terpenting sekali adalah yang jangan kita lakukan. Memang perintah Allah Ta'ala itu ganal benar pahalanya, tapi lebih besar lagi pahalanya ketika kita menjauhi larangan Allah. Itu lebih berat. Kalau sudah terlanjur, minta ampunlah kita kepada Allah. Dosa kita nang kaya gunung 5 biji. Rahmat Allah Ta'ala, ampunan Allah nang kaya pasir aja dihimpat akan di gunung yang 5, hancur gunung itu. Apalagi rahmat Allah Ta'ala kada kaya pasir. Rahmat Allah Ta'ala itu lebih luas daripada langit aras semua. Rahmat Allah Ta'ala kada seberapanya nang kaya debu aja dosa kita yang banyak tuh. Asal kita menyandarkan minta ampun kepada Allah, menangis di hadapan Allah, cukup air mata itu untuk memadamkan api neraka. Bahkan Nabi menyebutkan kalau orang sudah dalam kesendirian menangisi akan dosa-dosanya, kada terasa air matanya mengalir, itu termasuk karena di akhirat 7 golongan di mana tidak ada perlindungan naungan kecuali naungan Allah, yang akan dilindungi oleh Allah orang yang menangis karena kesendirian merenungi akan dosa-dosanya. Inya ada juga orang menangis. Ini menyampaikan sudah. Ada juga orang menangis masjid bahari, masjid kayu. Orang ini menangis mulai hatib naik, mulai salam sembahyang sampai orang bulikan menangis saja, sampai orang menghitung duit panitia orang habisan masih menangis. Jadi ujar panitia masjid, ini kayak apa masjid ini hendak kita tutupnya menangis. Pandiri jar di pandiri Pak jar pian bagus banar jar menangis nih betobat banar awan Allah Ta'ala disambung di rumah aja. Aku ini ujar Sidin bukan menangis betobat, nangis. Jadi kayak apa Sidin? Jadi pian ini menangis karena apa? Ujar Sidin, ini kayu, ini rupanya masjid itu masjid kayu. Pakunya lepas. Tajunggit kalau nih. Tajunggit kayu itu yang di situ. Sidin kan pas di Muara Lawang, orang lewat berdahulu bulik Sidin bawir tak injak di situ. Tak angkat. Kalau begitu orang lepas menginjak situ, tegapit. Injak ada selawar biji pelernya tegapit. Biji pelernya tegapit di situ nang kayak apa kada menangis, hendak membuka ini kada kawa mesti diinjak akan orang di situ. Jadi ujar aku ini menangis bukan karena merenungi dosa aku. Aku menangis ini karena biji pelerku tegapit. Gara-gara aku kada kawa menuju papan di ujung tuh. Tolong aja injak akanlah, jangan dilepas. Jauh ujar panitia. Enggih ulun injak jar. Kami injak bertiga panitia anak ninja, cukup pian sorongan aja karena tajunggit pulang diinjak anyar dilepasnya. Iya, hampir biji pelernya pecah. Itu kisah aja Bang. Namun yang itu lain. Atau menangis karena taparawong ditagih orang hutang lain juga. Jadi kita betul-betul menangis karena dosa-dosa kita. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf Guru Tajuddin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta ridho dunia akhirat. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa keberkahan. Mudah-mudahan mama kita mendapatkan ampunnya mama abah kita, mengampuni kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dosa-dosa kita lahir batin seumur hidup. Mudah-mudahan berkat
diampuni dosa kita, kita dibukakan Allah Ta'ala rezeki. Ada lagi caranya supaya diampuni dosa, membanyaki baca salawat. Karena sekali membaca salawat 10 kali kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tempatnya majelis untung benar, di majelisnya Guru Tajuddin ini. Minta ridha, minta halal, minta ampun, maaf dunia akhirat. Hadanallahu ayyukum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareda Guru. Syukran katsiran jazilan mubarakan lakum. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat dan membekas di dalam hati kita, karena apa yang disampaikan sebelum tadi memang benar-benar terjadi lawan kita, khususnya dari memandang dari perlu tambahkan sedikit begini. Di dalam kitab Risalah Qusyairiyah disebutkan Mujasidin Imam Qusyairi jika hendak menggibah orang lain, gibahlah orang tua sendiri. Jadi pahala itu sekedar mama abah, ya kalau tapi sekedar menyuruh. Kalau dia menggibah apa maksudnya daripada kada. Ya kalau kembali kita hendak menggibah orang, pahalanya ke orang lain. Kalau kita menggibah perburuan, sudah dilegari sidin, diberi makanan sidin, kita gratis pulang, duduk pulang gratis, beres kita 24 juga. Sekali kalau itu menambah sidin, nah itu hebat caranya. Tapi kada bapak berarti dan guru kapuh betul lain murid kita, itu ya. Berarti lain murid kita ini, biar ini mau murid kalau kita, tapi kita di sini sudah pas dah jadi ini. Nah mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Allah Ta'ala memberikan barakah kepada kita. Banyak-banyak ilmu guru jamaah jadi memberi lawan kita. Mitugin mau kita amalkan bulan puasa. Ibatul tong nang wa taqabbilullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini wali sebenarnya mengkawat mengamalkan. Ya di sini dari taufik dan hidayah. Hidayah itu karena kelihatan, taufik kelihatan. Khalaqu qudrati ta'ati 'alal 'abdi. Awak menggawi ibadat itu hanya taufik. Oleh karena itu, karena kok orang pidato taufik melulu hanya hidayah, karena taufik itu kelihatan, hidayah karena kelihatan. Nah, mudah-mudahan berkah segera. Kemudian kalau minta hubungan ibu-ibu dan bapak-bapak duduknya berbalik tangan. Kan juga taburan maksudnya. Maksudnya beberapa memang kesuruhan kita sambil bertahlil sambil kesuruhan. Karena untuk pembertahlil hanya kesuruhan, kalau tidak maghrib bisa tambah 5 sudah. Itu jamnya jam Thailand bro. Itu jam hanya kalau kayak gitu. Karena hubungan majelis tolong dijadikan kesuruhan dalam ini supaya nggak untung langsung makan lagi. Kita minta tahlil kepada Al-Quran Ustaz Muhammad Bolaini pada Al-Quran Muslim.